Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dengan NIM 2220151227. Terima kasih. Di sini saya akan membuat video tentang uji normalitas dengan menggunakan aplikasi SPSS untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Statistika Pendidikan. Sebelum kita masuk ke aplikasi SPSS, kita harus tahu konsep dasar dari uji normalitas dulu. Apa yang disebut dengan uji normalitas itu? Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data penelitian berdistribusi normal merupakan syarat dalam statistik parametrik. Uji normalitas ini merupakan syarat untuk uji one sample t-test, uji independent sample t-test, uji ANOVA, dan lain-lain. Pada SPSS, uji normalitas dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah sampel yang digunakan. Jika jumlah sampel lebih kecil 50 dari 50, maka menggunakan Shapiro Wilk. Sedangkan apabila jumlah sampel lebih besar dari 50, maka menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Itu konsep dasarnya. Terus selanjutnya, pedoman pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi tersebut adalah normal. Terus yang kedua, jika nilai signifikasi kurang dari lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tersebut tidak berdistribusi normal. Ini nanti contoh soal yang akan kita kerjakan. Langsung kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, ini tadi datanya sudah saya input supaya tidak memakan waktu terlalu lama. Langsung setelah data kita input, kita masuk ke analyze. Setelah itu kita masuk ke deskriptif statistik. Kita ke explore. Setelah itu, ini tadi sudah dimasukkan ya. Setelah itu, setelah kita masuk ke explore, kita masukkan kelas A dan kelas B ke dependent list. Setelah masuk ke dependent list, kita lanjut ke plots. Ini kita centang normality plots with test. Terus kita continue. Terus kita oke. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini ada beberapa tabel ya. Nah, yang kita gunakan adalah tabel yang ini, test of normality. Nah, karena data tadi kurang dari 50, data yang kita masukkan ini hanya berjumlah berapa? 15 data. Maka kita menggunakan Shapiro Wilk. Kita baca satu-satu ya. Untuk kelas A, data signifikansi adalah 0,725. Nah, data ini lebih besar daripada 0,05. Maka data kelas A adalah normal. Terus yang kedua kelas B, yaitu nilai signya 0,092. Ini juga lebih besar dari 0,05. Maka data kelas B juga normal. Maka dapat kita simpulkan setelah kita masukkan tadi data ini, data kelas A dan kelas B, dua variabel ini adalah semuanya berdistribusi normal. Itu uji homogenitas menggunakan SPSS. Konsep dasar dari uji homogenitas yaitu uji homogenitas digunakan untuk menguji varian data apakah antara dua kelompok atau lebih data memiliki varian sama atau berbeda. Nah, kata kuncinya adalah di varian data. Varian data ini. Varian data adalah bisa disebut juga penyebaran data. Tuh.
Yang kedua yaitu uji homogenitas. Ini merupakan prasyarat untuk uji independen sampel t-test atau uji ANOVA. Nah, untuk pedoman pengambilan keputusan, yang pertama yaitu jika nilai sig lebih dari 0,05, maka varian kelompok data adalah sama atau homogen. Yang kedua, jika nilai sig kurang dari 0,05, maka varian kelompok data tidak sama atau tidak homogen. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Kita masuk ke variable view, kita tulis data prestasi. Yang kedua, kita tulis kelas. Oke, yang label ini kita kasih kelas. Yang value kita tulis 1, labelnya kita tulis kelas A. Add 2, kelas 2, kelas B kita add. Oke, ini desimalnya kita nolkan saja biar gampang. Measure kita kasih skala karena nanti berhubungan dengan angka. Data view kita copy datanya ya. Copy datanya yang kelas A. Ini kita masukkan sini. Terus yang kedua kelas B. Kelas B kita masukkan sini. Masukkan. Data berjumlah 30 data. Terus yang kelas kita sesuaikan tadi sesuai kelasnya. Kelas 1 berarti menunjukkan kelas A untuk kode 1 ya. 1, 1, 1, 1 terus sampai 15. Terus 16 kelas 2 atau kelas B. Sudah, data sudah kita masukkan semua. Sekarang kita masuk ke cara menguji homogenitas. Yang pertama kita analyze, terus kita compare means, one way ANOVA. Nah, kelas data prestasi kita masukkan ke dependent list. Yang kelas ini kita masukkan ke faktor. Terus kita pilih option, kita centang yang homogeneity of variant test. Terus continue, kita pilih oke. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini yang kita lihat adalah yang ini, kelas base of main ini, yang paling atas. Ini. Nah, sesuai dengan pedoman pengambilan keputusan ini tadi.